Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi untuk kita semua. Baik, pada kesempatan ini kita akan coba untuk membahas tentang fungsi string. Ya, di mana pada fungsi string ini pengertian atau penjelasan mengenai fungsi string sudah kita jelaskan pada video sebelumnya atau pada tutorial sebelumnya. Sekarang akan kita coba untuk mempraktekkan. Terlebih dahulu kita aktifkan aplikasi. Ya, di sini kita akan coba untuk membahas yang pertama itu fungsi string yang left. Nah, left sesuai dengan yang disampaikan sebelumnya untuk mengambil beberapa karakter yang terletak di bagian kiri sel acuan. Sebagai contoh, umpamanya kita ketik Pekanbaru. Nah, di dalam satu sel ini, kalau kita hitung, itu ada sekitar 9 karakter. Ya, 9 karakter. Dari 9 karakter ini, itu ada posisinya yang di sebelah kiri, bagian tengah, dan bagian kanan. Nah, sesuai dengan pembahasan pertama, fungsi string yang bagian left. Jadi left itu mengambil karakter di sebelah kiri. Yang dikatakan karakter sebelah kiri itu mulai dari karakter awal dari huruf P sampai huruf R. Nah, ini dikatakan kiri. Atau syarat untuk pengambilan karakter kiri tersebut dihitung dari karakter paling awal. Atau ikut terpenggal huruf paling awal atau karakter paling awal itu sudah dinyatakan kiri. Yang mana kirinya? Itu dimulai dari huruf P sampai huruf R. Nah, syaratnya apa tadi? Yang ikut terpenggal itu adalah huruf pertama atau karakter pertama. Berarti huruf P. Nah, sebagai contoh. Umpamanya kita ambil pekan. Ya, kita ambil pekan. Nah, ini sebagai contoh. Pekan. Ada 5 karakter. Nah, bentuk umum kita lihat sama dengan left, buka kurung SA. SA itu adalah sel acuan atau sorot sel terdapat data yang akan diambil. Setelah sel acuan, N. N itu adalah jumlah karakter. Oke, kita coba. Jadi rumus sama dengan left. Nah, sehingga kalau kita ketik huruf L, maka akan muncul beberapa referensi. Mungkin kita ambil kata-kata left. Ya, kalau kita ikuti bentuk formula yang ada pada sistem komputer, di sini digambarkan left, buka kurung, teks, number karakter. Jadi teks ini sama dengan sel acuan kita namakan, supaya lebih mudah untuk mengingatnya. Teks berarti kita klik sel acuannya. Acuannya adalah Pekanbaru. Nah, dari situ akan muncul N9. Jadi N9 itu karena data kita ini berada pada kolom N baris ke-9. Maka di situ muncul adalah selnya N9. Koma. Ya. Berikutnya N adalah jumlah karakter. Ya. Kita mengambil pekan. Berapa hurufnya? Berapa karakternya? Ada 9 karakter. Berarti kita ketik ada 5 karakter. Nah, jadi dari P sampai N itu ada 5 karakter. Berarti kita ketikkan angka 5. Tutup kurung. Ya, atau langsung di enter. Maka akan muncul pekan. Nah, di sini kalau kita ketikkan di sini umpamanya 2, maka dia akan mengambil 2 karakter dari kiri. Enter. Maka akan muncul PE. Kalau kita ketikkan umpamanya 7, kita enter, maka akan muncul Pekanba. Nah, jadi syaratnya kiri itu sebenarnya adalah huruf P harus ikut terpenggal. Harus ikut diambil. Kalau kita ambil semua,
dengan menggunakan kata-kata left itu bisa juga. Contoh, karakter ada 9. Kita ketikkan angka 9 di sini. Left itu berfungsi, kita enter. Ternyata berfungsi. Nah, jadi kuncinya di sini itu yang dipenggal itu ikut huruf pertamanya, ya, atau ikut karakter pertama. Ke kanannya terserah mau berapa karakter, sampai habis boleh, atau semua diambil boleh. Syaratnya left itu ikut huruf atau karakter paling kiri atau karakter pertama. Nah, itu kira-kira untuk penjelasan yang fungsi left-nya. Nah, berikutnya kita lanjut untuk contoh right. Right untuk mengambil beberapa karakter yang terletak di bagian kanan sel acuan. Nah, ini kebalikan dari left tadi. Nah, sebagai contoh ini kita copy saja. Lalu yang dikatakan dengan left, yang dikatakan dengan right, mulai dari huruf terakhir, mulai dari kanan hitungannya ke kiri. Jadi contohnya, kesimpulannya ikut huruf paling kanan atau ikut huruf terakhir yang diambil. Ya. Ke kirinya terserah mau berapa karakter. Karena ini kebalikan dari left. Sebagai contoh, umpamanya kita mau mengambil aru sama dengan RI, maka akan muncul right. Berikutnya SA sel acuan, klik acuan kita. Ya, koma. Kita mengambil aru. Berapa karakter? Atau kita ambil, kalau kita balikkan berarti ura. Ya, ura. Nah, jadi dari huruf U kita ambil ura, URA, berarti koma 3. Enter. Ya. Kita contohkan di bawah berikutnya. Sama dengan right. Acuan, koma. Kalau kita masukkan di sini 5, angka 5, maka kalau kita enter, dia akan mengambil ura BN ya. Nah, jadi bacanya juga kalau kita dari kiri baru ya, baru. Nah, jadi kesimpulannya kalau right itu ikut huruf paling kanan ya. Jadi hitungannya adalah karakter paling kanan. Oke. Berikutnya yang ketiga ini mid ya. Mid ini adalah middle, berarti kita mengambil karakter dari tengah. Nah, sebagai contoh, ini ada perbedaan sedikit dari left maupun right. Yang dikatakan dengan tengah itu adalah seandainya ada karakter yang mengapit posisi sebelah kiri dan sebelah kanan. Nah, itu dikatakan dengan tengah. Bentuk umum sama dengan mid ya. Buka kurung SA, M, N. Nah, kita contohkan. Umpamanya kita mau mengambil kata-kata ikan. Ikan. Rumusnya sama dengan mid SA sel acuan kita klik koma. Kita ngambil ikan. Nah, ikan. Berarti dari kata-kata ikan yang pertamanya adalah huruf E. Hitungannya. Jadi huruf pertama yang kita ambil itu yang kita hitung. M itu adalah huruf pertama yang kita ambil. Huruf E, kalau kita perhatikan di acuan kita, itu posisinya adalah urutan kedua. Ya. Nanti kita buat angka 2 posisinya, posisi awal. Koma. Berikutnya kita ngambil ikan. Berapa jumlahnya? Ada 4 karakter. Jadi kita ketik angka 4. Tutup kurung. Enter. Maka akan diambil ikan. Ya. Seandainya kita mau mengambil sebagai contoh AN saja. Kita buat rumus sama dengan mid acuan koma kita mau ngambil AN. Nah, huruf A ini adalah karakter pertamanya di sini yang mau kita ambil. Kalau kita perhatikan pada acuan kita huruf A itu adalah atau karakter A itu adalah urutan keempat. Berarti koma 4, koma jumlah yang mau kita ambil. Kita mau mengambil AN 2 karakter. Koma 2, tutup, kurung, enter.
maka akan ngambil AN. Ya. Oke, mungkin untuk penjelasan mengenai fungsi string kita cukupkan. Terima kasih.